Ya, ayatnya. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Walain, dan sungguh jika. Ya, karena kan laknya sungguh, in itu jika. Jadi laknya ini taukid. Innya jika. Dan sungguh jika ataita, kamu datang atau kamu membawakan. Kenapa tuh bisa terjemahnya begitu? Pokoknya kalau ada ata, terus setelah itu ada bi, ya ini kan ata plus bi, tuh, artinya mendatangkan atau memberi. Ya. Walain ataita, dan sungguh jika engkau memberi alladzina utul kitaba, kepada orang-orang yang diberi Alkitab. Yang dimaksud saya itu orang Yahudi Madinah, ya, karena berinteraksinya dengan Yahudi Madinah. Dan ini juga ayatnya turun berkenaan dengan Yahudi Madinah ini. Dan sungguh apabila engkau memberikan kepada orang-orang yang diberi Alkitab, memberikan bikulli ayatin, segala tanda, segala bukti bahwa ini dari Allah. Kiblat ini dari Allah, meskipun mereka tahu ya. Ma tabi'u, tidaklah tabi'u mereka mengikuti qiblataka, kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan tidaklah engkau mengikuti. Kenapa ada b nih? Kan ma plus b. Ya. Sebenarnya ya, bisa saja dikatakan wa ma anta tabi'un. Ya, tapi kenapa dikasih b? Bukan sekedar kalau dengan b itu lebih sedap, tapi itu ada penegas. Ya. Ada penegas. Dan engkau pasti bukan orang yang mengikuti kiblat mereka. Ya. Kenapa nih pakai kata benda? Untuk menunjukkan bahwa itu kapan saja. Waktu menghadap Masjidil Aqsa juga bukan karena mengikuti agama Yahudi. Karena perintah Allah. Itu. Ya. Wa ma ba'duhum, dan tidaklah sebagian mereka bitabi'in mengikuti qiblata ba'din, kiblat yang lainnya. Yahudi tidak mengikuti kiblatnya Nasrani, demikian juga sebaliknya. Ya, atau sekte-sekte Yahudi itu kiblatnya berbeda-beda, bisa terjadi begitu. Karena sudah rusak agamanya. Walain, dan sungguh jika ittaba'ta, kamu telah mengikuti, atau sungguh jika kamu mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, keinginan mereka.
Ustaz, itu Hawa dengan hawanya ibu kita, ya, istrinya Nabi Adam, bagaimana itu? Beda kalau Hawa itu pakai H. Hawaun, ya, hawa nafsu tuh. Tapi kalau Siti Hawa itu pakai H, Hawa. Beda. Ya, ini Siti Hawa, hawa nafsu. Enggak, beda, ini pakai H. Ya. Yang artinya antara lain kalau Hawa itu wanita yang melindungi, wanita yang hawiyah, wanita yang yahwi ala, wanita yang mengandung, ya, wanita yang kalau orang Arab mengatakan ini al-muhtawayat, ini isi kandungan atau ingredient. Ya, itu Hawa itu. Hawa, wanita yang banyak mengandung, ya, Bu. Antara lain artinya, karena anaknya selalu melahirkan kembar. Baik. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan sungguh jika engkau mengikuti keinginan mereka, keinginan mereka menghadap kiblatnya mereka, ikuti ya. Min ba'di ma ja'aka, min ba'di setelah ma ja'aka datang kepadamu, maknya bisa dua ya. Ma artinya bahwa, namanya ma masdariyah. Ma masdar ya. Atau tidak usah diterjemah, menganggap ini sebagai zaidah. Ya, ma tambahan, pelengkap. Ya, Bu. Dan sungguh jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan mereka, min ba'di ma ja'aka, setelah datang kepadamu, minal ilmi, sebagian pengetahuan, atau minnya artinya berupa. Namanya min lil bayan. Lil bayan. Min untuk menjelaskan. Setelah datang kepadamu minal ilmi, berupa ilmu, innaka, sesungguhnya engkau, idzan, kalau jika begitu, jika demikian, laminadz zalimin, sungguh termasuk orang-orang yang zalim. Sesungguhnya engkau kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Sudah dikasih tahu kiblatnya, arah kiblatnya kemana. Ya, kemudian setelah itu tetap mengikuti kiblatnya orang Yahudi, ya zalim. Nah ya, nah, Ibu yang dimuliakan Allah, ini ada yang ini nih, ayat 144, perhatikan baik-baik. Kelihatan kan di layarnya? Ya, saya buka layar nih. Jadi katanya begini ya. Kenapa? Hikmahnya ya. Falanuwalliyannaka. Ini kan engkau Muhammad kan? Ya. Engkau Muhammad. Pasti kami akan palingkan kepadamu. Palingkan kamu ya. Qiblatan tardak, ke arah kiblat yang kamu sukai. Ya Allah, sebegitunya cintanya Allah kepada Rasulullah. Tapi sebegitunya Rasulullah itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai tidak berani minta. Cuma berharap saja. Perhatikan, fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajahmu. Siapa nih? Wajahnya siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah. Ya, jadi yang pertama kali diperintah untuk memalingkan wajahnya syatrul Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram, adalah Nabi Muhammad. Baru setelah itu wahaitsuma kuntum, dan dimanapun kalian berada. Siapa ini?
pengikut. Iya, orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman. Jadi yang kedua orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya ittiba'nya itu sempurna. Ya, supaya ittiba'nya sempurna. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna. Supaya masyarakat tahu, orang beriman tahu bahwa ini perintahnya kepada Nabi Muhammad duluan. Ya, ini bebani kepada Nabi Muhammad duluan, baru kepada umatnya. Dua-duanya diperintah oleh Allah. Nabi Muhammad diperintah menghadap Masjidil Haram, umatnya diperintah untuk menghadap Masjidil Haram. Dua-duanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menunjukkan bahwa urusan kiblat adalah urusan akidah. Urusan yang tidak ada ijtihad di situ. Namanya tauqifi. Rasul nggak berijtihad untuk urusan itu. Ya, nggak ada itu. Baik ya, tuh, makanya Allah mengatakan apa? Allah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, ahlul kitab itu tahu betul ya kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tahu Nabi Muhammad itu, kenal Nabi Muhammad lebih daripada mengenal anaknya sendiri. Ya, terus yang kedua mereka tahu Nabi Muhammad tidak akan berdusta. Baik, ayat berikutnya itu mengatakan bahwa apa itu? Bahwa dan itu sekaligus hiburan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa tidak usah berharap kepada ahlul kitab untuk mengikuti kiblatnya orang Islam, kiblat Muhammad, nggak usah berharap. Tidak usah. Kenapa mereka dikasih bukti bahwa ini dari Allah, ini dikasih. Mereka tidak akan ikut. Karena kedengkian mereka. Jadi mereka tidak akan mengikuti kiblat kamu juga nggak boleh ikut kiblat mereka. Sedang mereka pun orang-orang Yahudi antar mereka itu kiblatnya ada berbeda-beda. Yang sekte ini kiblatnya kemana, sekte itu kiblatnya beda lagi. Karena bersekte-sekte banyak sekali sektenya. Ya, 71, Nasoro 72, orang Islam 73. Ya. Tapi umat Islam ini ya kiblatnya ya Masjidil Haram aja kiblatnya. Tidak ada lain. Ya, kecuali kok berarti ada dong. Kecuali mereka yang menisbatkan dirinya sebagai orang-orang tasawuf yang bagi mereka kiblatnya harus berbeda. Oh, kita hari Senin ya menghadapnya ke barat, hari Selasa ke timur, hari Rabu ke utara, hari Kamis misalnya ke selatan. Kalau hari Jumat khusus menghadap ke Ka'bah. Ya, hari Sabtu menghadap ke Tenggara dan seterusnya. Ada kayak gitu, model kayak gitu tuh ada. Ya, bahkan ada di antara mereka yang hajinya tidak usah ke Masjidil Haram, ya cukup di satu tempat. Ya, ribuan orang disihir di situ. Ya, beli korma apa segala, merasakan mereka naik pesawat dan seterusnya. Nah, ya. Jadi masing-masing memiliki kiblatnya sendiri. Nah, dari ayat ini juga terlihat dengan secara jelas sekali bahwa urusan kiblat ini urusan yang ya tidak sederhana. Karena orang-orang Yahudi itu berusaha keras agar Nabi Muhammad kembali lagi menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya, itu yang Allah katakan wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal minadh dhalimin. Muhammad, kalau kamu terpengaruh oleh ahlul kitab sehingga tetap menghadap ke Masjidil Aqsa karena kamu malu ya dikatakan sebagai agama main-main, tidak menghadap ke Ka'bah, ke kiblat yang sudah Allah perintahkan menghadap ke situ, Masjidil Haram, innaka idzal minadh dhalimin. Kalau begitu kamu termasuk orang-orang yang zalim. Itu deh ya. Insya Allah hari Ahad yang akan datang ini tentang bagaimana orang-orang Yahudi yang kitab sucinya itu
benar ya. Maksud saya benar itu begini. Ya kan ada dalam Al-Quran disebutkan, nama Nabi Muhammad ada disebutkan di dalam Taurat, ada disebutkan di dalam Injil. Ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada. Oh, kenapa itu? Beberapa ulama mengatakan yang dimaksud Taurat dan Injil, yang nama Ahmad, nama Muhammad ada di situ, bukan yang sekarang ada di tangan orang Kristen. Bukan yang sekarang ada di tangan orang Yahudi. Ya, gitu deh. Jadi ada sebenarnya ada. Ada ya. Tapi yang sekarang itu kan pada banyak yang palsu-palsu ya. Baik, saya kira sampai di sini dulu Ibu ya, supaya saya bisa ke Pamulang. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz.